Bab 131, Kemarahan Tianzhen. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ada 36 cermin di istana. Baru saja, salah satu dari mereka pergi ke Beijing untuk memetakan gambar Ye Xuan. Jadi semua orang di ruangan itu melihat pemandangan ini. Beberapa orang mungkin tidak mengenal Tian Chao di tempat kejadian, tetapi setelah penjelasan dari yang lain, mereka juga menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan. Mereka semua menyadari perselisihan antara kedua inspeksi itu. Hei, Ouyang Ming dan Tianzhen tidak harmonis. Sekarang putra Tianzhen sudah mati, apakah dia akan bekerja langsung dengan Ouyang Ming? Kurasa tidak, ini istana di sini. Tianzhen berani dan besar, dan dia tidak berani bersumpah. Haha, tertawalah padaku, putraku sudah mati, dan aku bahkan tidak bisa menaruh satupun. Bagaimana ini bisa dilakukan? Meskipun Kaisar tidak menemukannya, tetapi mungkin untuk mengamatinya dalam kegelapan, dan mengatakan bahwa ada beberapa persembahan keluarga kerajaan di sini. Jika Tianzhen berani melakukannya, itu benar-benar mati, bahkan jika Tianjia tidak dapat mempertahankannya. Beberapa menteri berbisik, suara mereka juga jatuh ke telinga Tianzhen. Pada saat ini, jika berada di luar kota kekaisaran, dia pasti harus bertarung dengan Ouyang Ming untuk membunuhmu, tetapi sangat disayangkan bahwa tempat ini adalah istana kekaisaran. Disinilah para pejabat sipil dan militer naik pangkat. Bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak berani melakukannya di sini. Ouyang Ming, yah, kamu sangat baik, ayo jalan, kuharap kamu tidak membuat kura-kura. Setelah Tianzhen mengucapkan beberapa patah kata, dia pergi. Sekarang, tidak bisakah dia membalaskan dendam putranya dan tinggal di sini untuk melakukan sesuatu? Itu adalah Ouyang Ming. Dia melihat ketidaksabaran Tianzhen dan tampak seperti pria besar. Sebelum Tianzhen melihatnya setiap saat, dia harus mencibir dan mencibir. Keluhan tahun-tahun ini selalu dapat terakumulasi di dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, dia mungkin dapat membalas dendam. Ouyang Ming, anak muda, apakah kamu direkomendasikan? Setelah Tianzhen pergi, ada juga beberapa orang yang datang bersama. Ya, dia bernama Ye Xuan, seorang jenius yang tidak sengaja aku gali. Ouyang Ming berkata dengan hormat, meskipun dia adalah seorang patroli, tetapi petugas itu lebih besar darinya, kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Tidak buruk, aku melihatnya, ingatlah untuk memperkenalkannya kepadaku setelah kontes ini. Dapatkan, kamu tidak dapat melihat Kaisar. Oh, jangan katakan itu. Di cermin terbuka, kali ini, Ye Xuan dapat dianggap sebagai keuntungan besar, tidak hanya menerobos lingkungan spiritual yang sebenarnya, tetapi juga mendapat banyak poin menelan, tetapi juga menaikkan darah binatang buas dan darah macan tutul yang mengejar ke tingkat menengah. Kamu harus tahu bahwa jika kamu membeli darah binatang buas tingkat menengah secara langsung, kamu perlu mengambil 5.000 poin untuk menelan poin. Tidak hanya itu, jarahannya juga memiliki poin permainan. Ye Xuan melihatnya. Orang-orang itu menambahkan hingga sekitar 2 juta poin. Beruang hitam kecil yang ganas itu memiliki 1 juta poin di dalam tubuhnya. Yang paling membuat Ye Xuan terkejut adalah beruang hitam besar yang ganas itu. Token tubuhnya adalah 10 juta. Apa konsep 10 juta poin pertandingan? Itu adalah 100 spar produk berikutnya. Jika Ye Xuan melahap 100 spar berikutnya, maka dia bisa mendapatkan 10.000 poin menelan, tetapi sayangnya, permainan belum selesai, dia tidak bisa menukarnya. Dia melahap poin-poin ini dan kemudian dengan cepat berlari ke papan peringkat. Benar saja, yang pertama sudah menjadi pengganti. Tempat pertama, Ye Xuan, 13 juta poin. Masih ada, beberapa anak di bawah umur di belakang, Ye Xuan tidak terlalu peduli. Haha, aku yang pertama. Setiap kaisar memiliki 6 jenius. Di depanku, itu adalah sampah. Ye Xuan tertawa dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan menemukan bahwa Jiang Xian, putra jenderal kedua Tentara Pertahanan Nasional, juga bergegas ke 3 juta poin. Sepertinya aku juga membunuh seekor binatang roh. Tapi, bisakah kau membunuh binatang roh di tengah-tengah roh sejati? Tanya Ye Xuan dalam hati. Tidak sulit untuk mengalahkan seorang jenius dengan level yang sama seperti jenius ini yang berhasil menembus roh sejati di awal usia 20-an. Namun, agak sulit untuk mengalahkan binatang roh. Saat ini, Ye Xuan,
Aku benar-benar ingin menemukan binatang roh lain di tengah-tengah roh sejati. Apa? Perhatian, sekarang, Yesuan telah menembus roh sejati, dan poinnya mencapai 10 juta, jadi dia langsung mencari tempat untuk beristirahat. Sebelumnya, dia menghabiskan 1000 poin untuk melahap poin dan menaikkan darah macan tutul pengejar ke tingkat menengah. Sekarang dia masih memiliki 4000 poin, jadi dia ingin mendapatkan darah lagi. Ratusan bunga lebih murah, lalu habiskan 1000 poin ke tingkat menengah. Di sebuah gua, pikir Yesuan, setelah darah bunga dipromosikan menjadi darah menengah, tidak hanya dapat mengimunisasi lebih banyak racun, tetapi juga membuat ketahanannya lebih kuat. Dia mengujinya sendiri dan memotong pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, darahnya membeku secara otomatis, lukanya mulai sembuh, dan akhirnya bekas lukanya tidak tersisa. Benar saja, itu adalah darah yang kuat. Jika saya dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, saya akan terluka nanti. Saya khawatir saya tidak perlu minum obat. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke darah lainnya. Jika darah rusa pemburu harta karun ditingkatkan ke tingkat menengah, ia dapat memperluas jarak penginderaan dan mengumpulkan harta karun dari material surgawi. Darah pendekar pedang dinaikkan ke darah pendekar pedang tingkat menengah, dan dibutuhkan 5000 poin untuk menelan poin. Aku tidak cukup sekarang, jadi aku hanya dapat meningkatkannya untuk sementara. Darah penembak bagus untuk menemukan kontestan lain. Memikirkan hal ini, Yesuan memutuskan untuk menaikkan darah penembak terlebih dahulu. Namun, darah ini sangat mahal, dan dulunya menghabiskan 3000 poin untuk menelan poin. Setelah pertukaran, ia menjadi orang miskin, dan hanya 10 poin yang ditelan. Hei, anak panah berhasil diintegrasikan. Ketika perintah sistem berbunyi, Yesuan tidak bisa tidak melihatnya. Setelah darah penembak meningkat, garis pandangnya telah meledak banyak, dan seluruh teleskop astronomi ketemu. Mata Yesuan tiba-tiba menyala dan meledak. Dengan garis pandang yang kuat, ia langsung menemukan sosok yang bergerak. Darah binatang tingkat menengah, darah macan tutul pemburu tingkat menengah, seni bela diri spiritual langkah King Lian, semangat sejati di masa-masa awal. Faktor-faktor ini membuat kecepatan Yesuan telah melampaui semua orang di cermin yang hilang. Kemudian, dia langsung menghentikan prajurit yang bergerak cepat itu. Namun, setelah dia melihat wajah prajurit itu, dia sedikit terkejut dan seorang kenalan. Prajurit di depannya adalah putra Kabupaten Nanlin, yang bersamanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, Deng Yang. Namun, Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong langsung dengannya. Sekarang dia punya waktu 1 menit, jadi dia langsung, Deng Yang, beri kamu 5 detik untuk mempertimbangkan, serahkan token dan semua harta karun. Deng Yang ini tidak tahu bagaimana Yesuan muncul di depannya. Di hadapannya, dia memang memiliki sedikit kecemburuan terhadap Yesuan, tetapi sekarang, dia tidak takut, hanya denganmu. Ketika Deng Yang mendengus, ketika dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia sudah diambang terobosan. Namun, dia memiliki petualangan dan dia memiliki bakat yang unik. Oleh karena itu, dia telah berhasil menembus puncak ke-10 Wudao, hanya denganku. Yesuan tersenyum tipis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Anak laki-laki dari desa berani berbicara denganku. Deng Yang berkata dengan dingin. Selama 2 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Yesuan, justru karena dia memandang rendah Yesuan. Namun, hari ini Yesuan tidak mau datang ke pintu, dia tidak keberatan dengan pelajaran yang dipelajari Yesuan. Saat ini dia berpikir, jika Yesuan tidak tahu lift, maka dia membunuh Yesuan. Potong, bukankah itu putra raja daerah, apa yang gila? 5 detik telah berlalu, apakah kamu masih memberikannya? Yesuan melanjutkan, berikan aku untuk mati. Deng Yang melepaskan tembakan, dan dia langsung mengeluarkan pedang di tangannya dan menusuknya ke arah Yesuan. Hei, namun, serangannya tidak menusuk Yesuan, tetapi menusuk bunga teratai. Bunga teratai ini membungkus seluruh tubuh Yesuan. Seni bela diri pertahanan. Deng Yang terkejut. Seni bela diri semacam ini sangat langka, tetapi saat berikutnya, dia benar-benar terkejut. Tidak, ini bukan kekuatan spiritual, ini adalah roh yang sebenarnya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin itu adalah roh yang sebenarnya? Serunya, dia tumbuh di samping seorang ahli spiritual sejati dan sangat akrab dengan roh yang sebenarnya. Pada saat ini,
tekanan yang dia rasakan hampir sama persis dengan yang diterapkan ayahnya. Apa yang Yesuan gunakan memang di luar jangkauan kekuatan spiritual. Ya, itu adalah roh yang sebenarnya. Sekarang, haruskah kamu menyerahkan sesuatu? Yesuan tidak bergerak, jadi dia menatap Deng Yang dengan sangat tenang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Berapa lama kompetisi dimulai? Kamu akan langsung menerobos seni bela diri jangka menengah ke-10 ke lingkungan spiritual yang sebenarnya. Deng Yang tidak dapat mempercayainya. Tetapi ketika suaranya jatuh, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali melihat Yesuan, pihak lain hanya puncak ke-9 seni bela diri. Dalam 2 bulan, dari puncak ke-9 seni bela diri ke lingkungan spiritual yang sebenarnya, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu bisa menerobos, aku tidak bisa menerobos. Jika kamu berbicara omong kosong, waktuku sangat mahal, apakah kamu masih memberikannya? Yesuan melotot. Apakah kamu berani menyentuhku? Ayahku adalah... Deng yang belum selesai berbicara, seluruh tubuhnya melayang. Apakah kamu pikir setelah kontes selesai, apakah aku akan lebih buruk dari ayahmu? Suara dingin Yesuan terdengar di telinga Deng Yang, membuatnya gemetar. Semangat sejati anak berusia 16 tahun itu hanya sebanding dengan yang berusia 8 tahun lalu. Ayahnya hanyalah seorang raja daerah kecil. Setelah melihat Yesuan setelah pertandingan besar, aku khawatir aku harus membungkuk dengan hormat. Bahkan jika Yesuan membunuhnya sekarang, ayahnya tidak diharapkan untuk membalaskan dendamnya. Deng Yang juga orang yang bijak, dan segera membuat keputusan untuk langsung kehilangan token poin dan harta karun yang dipetiknya. Dan pedang-pedangmu, Yesuan berkilauan, orang ini, bahkan ingin kehilangan senjata ini, benar-benar mati. Deng Yang menggertakkan giginya, dan pedang di tangannya juga hilang. Sekarang, dia tidak memiliki apapun di tubuhnya. Kamu pintar. Yesuan mendengus dan melahap benda-benda ini di depan Deng Yang. Cincin Kikun. Deng Yang terkejut lagi. Tampaknya Yesuan tidak sesederhana murid Yun Yunzong. Sulit untuk menjadi anak dari keluarga besar di ibu kota. Kekaisaran. Selamat tinggal. Dalam pikirannya, Yesuan telah menghilang. Titik. Kerugiannya masih putra raja daerah, hanya 200.000 poin. Yesuan berlari liar sambil berpikir dalam hatinya. Namun, jika 200.000 poin menunggu pertandingan besar, Anda dapat mengubah 2 pertandingan penjualan berikutnya. Ini tidak buruk. Kali berikutnya, Yesuan juga berkeliaran, dan poinnya melonjak. Namun, perilakunya juga telah menyebabkan sensasi besar, apakah itu cermin berongga atau cermin berongga. Seiring berjalannya waktu, jumlah peserta di cermin terbuka terus berkurang. Pada hari ke-7, para kontestan hanya memiliki 1.000 orang yang tersisa. Dalam 7 hari, papan skor juga telah mengalami perubahan yang luar biasa, tetapi tidak ada yang dapat menggoyahkan posisi tempat pertama. Tempat pertama, Yesuan, 53 juta poin. Tempat kedua, Jiang Xian, 14 juta poin. Tempat ketiga, Li Shaotian, 1.002 juta poin. Tempat keempat, Zhao Pan, 11 juta poin. Tempat ke-10, Tian Ming, 9,6 juta poin. Poin Yesuan hampir setengah dari jumlah 19 orang teratas. Tidak hanya itu, dalam 7 hari terakhir, ranah para kontestan juga telah meningkat pesat. Selain 6 jenius sebelumnya, ada juga beberapa roh sejati baru. Di antara mereka, Tian Ming dan Zhao Pan juga termasuk. Sekarang Yesuan dapat yakin bahwa ini adalah Zhao Pan keempat dalam peringkat, yang merupakan apa yang dia ketahui, karena dia telah bertemu orang-orang yang telah dirampok oleh Zhao Pan. Menurut instruksi orang tersebut, Zhao Pan adalah pria gemuk super besar. Oleh karena itu, Yesuan dapat memastikan bahwa kedua Zhao Pan adalah orang yang sama, artinya, Zhao Pan ini juga menerobos ke roh sejati. Pada saat ini, di puncak gunung, seorang pemuda berdiri di tepi tebing dan menantikannya. Pemuda ini adalah Yesuan. Sekarang jumlah pesaing di cermin mini telah berkurang menjadi kurang dari 1.000, dan sebagian besar harta surgawi telah diambil, dan kecepatannya telah melambat tanpa disadari. Hei, ada pertempuran kelompok kecil di sana, keluarga Tian. Pada saat ini, mata Yesuan tiba-tiba berbinar. Dia menemukan beberapa orang dan mengenakan kostum yang sama. Dia adalah putra dari keluarga Kaisar Tian. Dia melihat 6 anak Tianjia sedang berputar-putar di sekitar seekor ular piton besar, dan di sisi lain, ada satu lagi yang bertarung dengan ular piton besar lainnya.
Tianming, Ye Xuan mengenali orang yang sedang bertarung dengan ular piton besar lainnya. Itu adalah bakat pertama Tianjia, Tianming. Tidak hanya itu, tetapi salah satu dari 6 orang itu, dia juga melihat, adalah saudara kembar Tian Xiong, Tianying. Hanya berkumpul bersama dan memasukkanmu ke dalam pot. Kilatan cahaya Ye Xuan menyambar langsung dari tebing. Anda tahu, tebing ini tingginya lebih dari 50 meter. Namun, ketika dia mendarat dengan kakinya. Ini adalah efek tersembunyi dari mengejar macan tutul setelah ditingkatkan ke tingkat menengah. Bahkan jika dia melompat dari ketinggian, dia tidak akan terluka, selama tidak melebihi 100 meter. Setelah mendarat, dia dengan cepat menyapu ke satu arah. Dia memperkirakan posisinya. Dia seharusnya berjarak 2 km dari keluarga. Pada saat yang sama, jaraknya hanya 2 km. Semua orang bekerja keras, dan kemudian untuk sementara waktu, tunggu saja Tianming menyelesaikan api. Seorang pemuda jangkung berteriak, dia adalah Tianying. Yang di depan mereka adalah ular piton raksasa putih, dan mulut besar itu pasti bisa menelan pria yang kuat. Namun, 5 lainnya semuanya berada di tengah-tengah 1/10 seni bela diri, jadi agak sulit. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok muncul. Itu adalah Ye Xuan. Setelah melihatnya, seorang Tianjiao buru-buru berteriak, saudaraku. Datanglah membantu, jika kau membunuh binatang buas ini, aku akan membagi poinmu. Membantu. Mendengar ini, Ye Xuan juga menunjukkan senyuman, dia tidak membuat kekacauan, itu tidak buruk, tetapi juga untuk membantu. Tianying juga menemukan Ye Xuan, tetapi dia tidak berbicara. Bahkan ketika ular piton besar itu menyerang orang lain, dia melihat ke arah Ye Xuan. Penembak jitu itu melesat, dan itu sangat cepat. Jika orang kebanyakan takut, mereka tidak akan dapat bereaksi. Namun, Tianying ini masih dalam kategori seni bela diri, dan masih menggunakan kekuatan spiritual. Serangannya tidak dapat menghancurkan harta teratai Ye Xuan. Hei, penembak jitu yang ganas itu menghantam harta teratai, dan langsung terguncang oleh roh sejati. Apa? Tianying juga terkejut. Serangannya sudah dapat menghancurkan sisik ular piton besar ini, tetapi tidak dapat menghancurkan pertahanan Ye Xuan. Orang baik, aku tidak mengatakan sepatah kata pun, aku ingin membunuhku. Aku ingin melihat pertunjukan yang bagus. Jika kau mencari kematian, pergilah. Ye Xuan tiba-tiba berubah menjadi pedang air, dan segera datang ke Tianying, dan kemudian pedang menusuk. Pedang Wanhua, yang kedua berat. Pedang ini secara langsung memisahkan 36 titik tajam. Tianying hanya merasakan bahwa cahaya putih berkedip berturut-turut selama beberapa kali, dan kemudian jatuh ke belakang. Tubuhnya telah ditembak ke dalam saringan. Jantung dan otak telah ditusuk oleh beberapa titik tajam, dan bahkan lehernya telah dipotong terbuka, dan darah mengambang. Satu pukulan, membunuh prajurit dari puncak ke-10 seni bela diri. Adegan ini jatuh ke mata 5 orang lainnya, dan itu sudah bagi mereka untuk melupakan serangan itu. Kalian berlima, berikan aku untuk mati. Ye Xuan tiba-tiba menusuk beberapa pedang, dan ratusan tajam menyerang 5 seni bela diri di pertengahan ke-10 seni bela diri. Pada kecepatan ini, Lian Tianying tidak bisa bersembunyi, mereka bahkan lebih mustahil. Putong, putong, 5 orang jatuh dan mati di tempat. Pada saat ini, hanya Ye Xuan dan ular piton putih besar di depannya yang tersisa di dekatnya. Pada saat yang sama ketika Ye Xuan membunuh 5 orang, ular piton putih besar itu adalah mulut besar dan menggigit Ye Xuan. Lotus Baojia, Ye Xuan tidak bersembunyi atau menyelinap, langsung mendesak roh sejati untuk membentuk teratai besar, membungkus seluruh orang ke dalamnya. Mulut besar kecoa putih itu diblokir oleh bunga teratai dari roh sejati, dan itu tidak dapat melukai Ye Xuan. Dalam keputusasaan, ia harus memutar tubuhnya dan menggunakan ekor ular untuk membunuh Ye Xuan. Hei, Lotus Baojia memblokir serangan itu. Benar saja, itu adalah seni bela diri spiritual, dengan roh yang sebenarnya, pertahanannya cukup kuat untuk meledak. Ye Xuan diam-diam berkata dalam hati, sekarang dia sudah menyadari pertahanannya, lalu, selanjutnya, bunuh ular piton besar ini. Waktunya habis. Pukul ular itu untuk bermain 7 inci. Ye Xuan menghitungnya sejenak, lalu melesat ke samping dan mengeluarkan busur elang emas. Tembak dengan sangat tepat. Panggil. Anak panah spiritual itu langsung mematahkan sisik ular piton raksasa putih itu, dan dipenuhi dengan tubuh setebal 3 meter. Ular 7 inci itu adalah jantung ular itu,
dan jantungnya tercabik-cabik oleh anak panah spiritual, bahkan jika Tuhan sudah mati. Putong, kepala arogan putih besar ini tergantung di lantai, dan seekor binatang buas benar-benar terbunuh oleh paku itu. Jika ada orang yang hadir, ia akan terkejut untuk menaruh telur. Pada saat ini, suara pertempuran di kejauhan juga berhenti. Oh, apakah Tianming bertarung di sana? Ye Xuan berbisik, aku tidak tahu, Tianming membunuh ular piton merah besar itu, atau sebaliknya. Namun, sesaat kemudian, Ye Xuan tahu bahwa Tianming menang, karena dia mendengar suara langkah kaki. Tak lama kemudian, ada sosok yang memantulkan pandangan mata Ye Xuan. Itu adalah bakat Tianjia hari pertama, Tianming. Dikatakan bahwa Tianming ini juga telah menerobos ke lingkungan spiritual yang sebenarnya, hehe, tetapi sayangnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dalam hati, yang menyebut Tianming ini adalah keluarga Tian. Sejak dia bertemu, Tianming hanya memiliki jalan buntu. Tubuh Tianming jelas merupakan pertempuran besar. Setelah dia muncul, dia melihat tubuh tempat ini, dan itu juga merupakan kejutan bagi harimau. Setelah dia melihat wajah Ye Xuan, dia bahkan lebih terkejut. Itu kamu, seru Tianming, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Ye Xuan? Itu aku. Ye Xuan sedikit tersenyum. Petik 2. Apakah kamu membunuh mereka? Tianming melihat mayat-mayat di tanah. Ye Xuan mengangguk langsung, ya, ke-6 orang itu dibunuh olehku, termasuk hujan es ini. Ketika suara itu jatuh, dia sudah melihat warna cemburu di mata Tianming. Dia berhasil membunuh seekor binatang buas dan membuktikan bahwa kekuatan Ye Xuan dapat mengancamnya. Kamu berani membunuh keluargaku, tetapi aku tidak takut. Tianming perlahan keluar. Dia menemukan bahwa luka pada hujan es yang sudah mati itu tidak serius. Itu seharusnya disebabkan oleh Tian Ying dan yang lainnya. Tetapi ketika dia melihat lubang darah di posisi 7 inci, itu juga merupakan jantung yang terkondensasi, membunuh binatang buas yang kuat dan defensif. Yang dia hadapi hanyalah api. Api dan hujan es ini adalah makhluk kembar, dan mereka dilahirkan bersama. Namun, hujan es dan api, yang pertama lebih kuat dari yang terakhir, dan yang terakhir lebih kuat dari yang pertama. Dan Ye Xuan dapat membunuh hujan es, kekuatan ini bahkan di luar jangkauannya. Tidak butuh waktu lama untuk permainan besar dimulai. Aku membunuh Tian Xiong dari keluarga Tianmu. Oh, dan itu disebut Tian Chao. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan balok. Berapa banyak lagi yang bisa aku bunuh? Ye Xuan berkata perlahan. Tian Xiong, Tian Chao. Tianming berpikir dalam hatinya. Tidak masalah jika Tian Xiong sudah mati, tetapi Tian Chao adalah putra Tian Zhen. Ye Xuan tidak benar-benar besar. Siapa kamu? Tianming berteriak. Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Aku pikir kamu seharusnya melihat namaku. Ingat, namaku Ye Xuan, dialah yang membunuhmu. Panggil. Ketika suara itu jatuh, seluruh orangnya menyeret gambar sisa, dan kecepatannya cepat. Bahkan Tianming tidak bereaksi. Sangat cepat, hati Tianming hanya mendesah, dan Ye Xuan sudah ada di depannya. Pada saat itu, puluhan kilatan tajam, lehernya langsung terpotong menjadi beberapa mulut, dan jantungnya seperti pegas. Darah keluar. Dia tidak percaya bahwa alam spiritual sejatinya benar-benar dibunuh oleh satu orang. Pada saat ini, dia hanya bereaksi, Ye Xuan, bukankah itu tempat pertama di papan peringkat? Melihat tubuh Tianming, Ye Xuan juga berdiri diam untuk sementara waktu. Mulai sekarang, ada satu kekuatan spiritual nyata yang berkurang di cermin yang hilang. Saat ini, dia mulai menghitung barang rampasan. Tian Ying dan Tianming sama-sama jenius Tian, jadi mereka semua memiliki roh. Oleh karena itu, Ye Xuan memiliki banyak pendapatan spiritual. Namun, ini hanya kepala kecil, sehingga Ye Xuan sangat gembira dengan poin permainan mereka. Tianming awalnya memiliki lebih dari 9 juta poin, dan Tian Ying juga memiliki 2 juta. Yang lainnya menambahkan hingga 1 juta, jadi kali ini, Ye Xuan langsung melonjak lebih dari 10 juta. Tetapi ini belum berakhir, karena ada 2 tubuh binatang buas yang belum ditelan. Hei, tuan rumah menelan tubuh binatang buas dan memperoleh 100 poin. Fagositosis. Hei, tuan rumah telah menelan binatang suci dan memenangkan 500 poin untuk melahap poin. Tubuh binatang buas roh, sekitar 600 poin melahap poin. 2, adalah 1200 poin. Ditambah dengan panen hari ini,
poin melahap Yesuan saat ini telah mencapai 5.000. Kompetisi ibu kota kekaisaran, saya benar-benar tidak berpartisipasi di dalamnya. Saat ini, ia secara langsung mempromosikan darah pendekar pedang menjadi darah pendekar pedang menengah, dan menghabiskan 5.000 poin penuh untuk menelan poin. Darah pendekar pedang berhasil diintegrasikan, dan tuan rumah memahami bunga ketiga dari pedang Wanhua. Hei, apakah ada jenis seni bela diri spiritual dalam darah pendekar pedang? Yesuan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Namun, darah pendekar pedang itu tidak buruk. Setelah fusi, ia secara langsung menyadari bobot ketiga dari pedang Wanhua. Sekarang Wanhua Jian dapat secara langsung memisahkan 72 poin untuk menyerang musuh. Bahkan jika itu adalah orang kuat di tengah-tengah roh sejati, aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Ditambah dengan berbagai faktor, Yesuan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan para pejuang dunia spiritual sejati. Sayangnya, tidak ada cermin rahasia seperti itu. Namun, yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa semua tindakannya dipetakan ke sepasang cermin. Di istana, orang-orang di luar kota kekaisaran semuanya terlihat jelas. Saat ini, di istana kekaisaran Suanyang, anak ini terlalu kuat. Pada kali ke-7, dia bahkan mendapat lebih dari 60 juta poin. Ini adalah pembunuhan kedua Tianming yang berhasil menembus roh sejati. Apakah ini masih manusia? Jenius adalah jenius super dan bahkan dapat dibandingkan dengan orang dewasa itu. Ya, lingkungan spiritual sejati berusia 16 tahun, memberinya 12 tahun, dia pasti dapat menerobos ke hal yang nyata. Setelah pertandingan besar, aku akan menerimanya sebagai seorang putra. Sungguh lelucon, Kaisar tidak mengatakan apa-apa, apakah kamu berani menerimanya? Ketika pejabat DPRK tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada Ouyang Ming, saat ini, Ouyang Ming juga tidak dapat menutupi emosi puncak bintang di tubuhnya, dan sekarang dia tertawa haha. Di sisi lain, Tian Zhen, yang sudah mati dan wajahnya biru dan hijau, tidak ada yang berani mendekat. Sekarang, 3 elit Tian Jia sudah berada di tangan Yesuan. Tian Jia diperkirakan tidak akan ada prestasi dalam tahun-tahun ini. Sial, aku menyelamatkannya begitu banyak, aku tidak menyangka akan sia-sia, aku dibunuh oleh anak itu. Tian Zhen meraung dalam hatinya. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh tempat pertama di klasemen, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit cermin terbuka. Jumlah peserta telah turun menjadi 1.000. Silakan pergi ke pilar cahaya ungu dalam waktu 3 hari, dan kemudian tingkat kedua ibu kota kekaisaran. Suara ini jatuh ke telinga semua orang, tidak hanya orang-orang di cermin terbuka yang mendengarnya, tetapi bahkan kota kekaisaran, orang-orang di istana mendengarnya. Tingkat pertama kompetisi, apakah sudah berakhir? Apa yang terjadi? Pertama kali ini tidak hanya sebulan, tetapi sekarang hanya sekitar 10 hari. Ini seharusnya yang dimaksud Kaisar. Sulit, keluarga kerajaan takut si jenius akan terlalu banyak mati. Ada kemungkinan ini, tetapi pasti akan ada banyak orang berkumpul di pilar cahaya, yang pasti akan menyebabkan kekacauan. Semua orang bingung, bahkan Yesuan juga sama, tetapi dia bisa merampok lagi sebelum meninggalkan pilar cahaya. Karena dia harus pergi ke pilar cahaya, dia akan tetap di pilar cahaya dan menunggu sampai akhir. Dia melompat langsung ke pohon dan melihatnya. Benar saja, dia melihat apa yang disebut sinar ungu di cakrawala. Namun, tidak hanya ada satu kolom cahaya, tetapi hanya 3 di antaranya yang terlihat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa memilih tempat untuk berjaga. Yesuan berpikir dalam hatinya, itu menuju sinar ungu. Dengan kecepatannya, dia bisa mencapai sinar ungu terdekat dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, ketika dia sudah dekat, dia menemukan bahwa ada cermin berongga di bawah kolom cahaya, dan di samping cermin berongga itu, ada seorang pria ungu berdiri, yaitu, yang berdiri di dinding sebelum pertandingan besar. Pria ungu itu juga menemukan Yesuan, berkata, kamu dapat memilih untuk pergi, atau kamu dapat memilih untuk tetap berada di cermin yang terbuka. Aku tidak akan pergi dulu. Yesuan berkata, itu langsung disembunyikan di pohon besar. Dengan efek darah macan tutul bayangan, dia menyembunyikannya dan bersiap untuk menunggu seseorang datang. Pria parubaya berpakaian ungu itu menatap Yesuan dan terkejut. Jika dia tidak melihat dengan saksama, sangat sulit untuk menemukan Yesuan. Aku tidak ingin menjadi yang pertama di klasemen, tetapi ada beberapa cara.
Pria ungu itu mendesah. Orang dewasa ini, aku ingin bersembunyi sebentar, jangan bicara padaku dulu. Sebuah suara samar diunggah. Pria ungu itu tersenyum pelan dan berdiri diam. Tidak butuh waktu lama bagi orang lain untuk datang, tetapi kali ini, itu datang langsung kedua orang. Kekuatan kedua orang ini juga bagus, mereka adalah puncak ke-10 dari seni bela diri, dan mereka semua menyalahkan poin satu sama lain, jadi mereka akan bertarung. Pada akhirnya, satu orang terbunuh dan yang lainnya mendapatkan semua poin. Namun, setelah penangkapan burung Oriole, ketika dia hendak pergi, Yesuan tiba-tiba mengeluarkan dan menendangnya, mengambil semua poinnya. Dalam 2 hari berikutnya, Yesuan melakukan ini, langsung menjarah puluhan prajurit. Skornya bahkan lebih dari 70 juta. Namun, pada hari ketiga, ketika waktunya hampir tiba, tiba-tiba ada sosok gemuk yang memantulkan mata Yesuan. Yesuan merasa familiar, ternyata Zhao Pan yang pernah menjalin hubungan dengannya sebelumnya. Setelah melihat Zhao Pan, Yesuan juga langsung melompat. Setelah Zhao Pan mendengar langkah kaki, dia juga melihatnya. Melihat kedatangan Yesuan, dia langsung tersenyum dan berkata, "Hei, Ye Laodi, itu kamu." Kakak gendut benar-benar ada waktu. Yesuan tersenyum dan berjalan mendekat. Meskipun dia hanya melihatnya sekali dengan Zhao Pan, ini adalah yang kedua kalinya, tetapi yang terakhir memberinya kesan yang baik. Bagaimanapun, dia mengatakan sesuatu. Namun, Yesuan juga ragu-ragu, karena poin Zhao Pan bisa sangat banyak, dia berpikir apakah akan merampok Zhao atau tidak. Haha, sepertinya Ye Laodi ada di sini untuk tinggal di sini, sulit, Ye Laodi ingin merampokku. Wajah Zhao Pan bergetar, masih melupakannya. Yesuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia punya ide ini, tetapi setelah melihat ekspresi bermartabat dari pria ungu itu, dia langsung menyerah. Pria ungu ini sudah menegangkan sarafnya saat ini. Meskipun berdiri diam seperti patung, Yesuan merasa bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menembak kapan saja. Saya khawatir, pria ungu itu khawatir tentang tembakan Yesuan pada Zhao Pan. Sepertinya identitas Zhao Pan sangat tidak biasa. Memikirkan hal ini, Yesuan masih merasa bahwa itu sudah hilang, lalu pergi. Melihat Yesuan perlahan datang ke arahnya, Zhao Pan tersenyum dan bertanya, "Kakak gendut itu tidak melihatku ketika aku datang, aku tidak tahu berapa banyak poin Ye Laodi." 71 juta. Yesuan menjawab dengan jujur, "Benar saja, hanya dalam 10 hari, aku berhasil menembus tahap tengah ke-10 dari seni bela diri menuju alam spiritual sejati. Nilaiku belum mencapai setengah dari nilaimu. Zhao Pan juga tidak berdaya. Kalian bukan orang jahat, ada banyak orang yang terjebak di puncak ke-10 dari seni bela diri." Yesuan berkata sambil tersenyum. "Haha, ayo pergi, hari ini adalah hari terakhir. Aku khawatir tidak banyak orang di cermin berongga." Zhao Pan berkata, dia memimpin dan berjalan menuju pria ungu itu. Yesuan juga mengikutinya. Melalui cermin terbuka, Yesuan kembali ke kota kekaisaran yang memasuki hari itu. Kemudian, seseorang datang dan membawanya dan Zhao Pan untuk mengatur tempat tinggal di istana. 3 hari lagi adalah kompetisi tingkat kedua. Aku tidak diizinkan pergi selama 3 hari. Aku sedang terburu-buru. Yesuan berkata tanpa daya di halamannya. Sekarang, hampir semua orang telah meninggalkan kacamata dan mengatur akomodasi. Selain itu, semua orang melindungi token identitas mereka dengan baik, karena kepala di sini semuanya adalah uang. Di luar halaman, ada banyak master yang berpatroli, dan bahkan beberapa peserta tidak ikut serta. Bagaimanapun, beberapa orang tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke dalam 100 besar, lebih baik tidak ikut serta dalam hak untuk mencari posisi resmi yang baik. Namun, ketika Yesuan baru saja tinggal, seseorang datang mengunjunginya. Dia agak aneh, karena kontes belum selesai, para menteri tidak diizinkan untuk melihat para kontestan. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa bukan Zhao yang berdiri di luar pintu. "Bagaimana? Apakah tidak diizinkan untuk bertemu di antara para kontestan?" Yesuan berkata dengan sedikit terkejut. "Hei, aku kasus khusus." Zhao Pan tersenyum dan langsung masuk. Sekarang, Yesuan dapat yakin bahwa Zhao Pan ini pasti memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, dan mungkin itu adalah putra dari keluarga kerajaan. "Kakak gendut, apa yang kamu cari?" Yesuan tidak banyak berpikir, bertanya langsung. Setelah Zhao Pan memasuki pintu,
dia duduk dengan sangat kasar di kursi batu dan berkata, "Aku datang dan sebenarnya ingin memberitahumu sesuatu." "Hei," Yesuan tidak menjawab. "Yang ini." Zhao Pan ragu-ragu sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. "Saya katakan sebelumnya, 8 tahun yang lalu, ada Yuan Qiang sungguhan yang bernama Ye Chong, memenangkan kompetisi pertama. Anda ingat?" Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan berkata, "Ingat." Sebelumnya dia berspekulasi, Ye Chong ini bukan ayahnya, tetapi ketika Zhao Pan sekarang menanyakan pertanyaan ini, dia juga agak terkejut. Sulit untuk menjadi kenyataan, apakah Ye Chong ini benar-benar ayahnya. Jika saya memberitahu Anda, Ye Chong ini berasal dari kota Lianyun di Kabupaten Nanlin. Zhao Pan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Boom, berita ini, tetapi Yesuan membuat seluruh orang hancur. Zhen Yuan yang berusia 28 tahun ini benar-benar ayahnya. "Kakak gendut, bagaimana kamu tahu?" Yesuan bertanya dengan aneh. "Oh, aku akan memperkenalkan diriku lagi." Zhao Pan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku Zhao Pan, Pangeran Kekaisaran Suanyang." Benar-benar, setelah mendengarkannya, hati Yesuan diam-diam berkata bahwa Zhao Pan ini benar-benar bukan orang biasa. Dan masih banyak lagi. "Pangeran," Yesuan tiba-tiba berseru. "Ya, Pangeran, itu, Ye Chong adalah tuanku." "Ups, ketika aku melihatmu, aku mengenalimu sekilas, dan tuan itu hanya cetakan." Zhao Pan tiba-tiba menggoyangkan daging, berkata sambil tersenyum. Yesuan juga tidak berdaya, dan partisipasi pribadi pangeran dalam kompetisi ibu kota kekaisaran bukanlah masalah. "Mengapa pangeran yang gendut seperti itu? Naskah ini salah. Aku pikir kamu pasti punya banyak pertanyaan sekarang. Jangan khawatir, duduklah, mari kita bicara perlahan." Zhao Pan memberi isyarat kepada Yesuan untuk duduk. Yesuan tidak berani, buru-buru mengepalkan tinjunya. "Saya telah melihat yang mulia pangeran." "Oh, jangan ragu, ayahmu adalah tuanku, kita adalah keluarga. Aku begitu lama ketika kamu berusia 2 tahun, kamu memanggilku saudara gemuk, lebih baik, lebih ramah." Zhao Pan terus tertawa. Setelah pengingat seperti itu, Yesuan merasa ada beberapa kebenaran. Jika dia benar-benar seorang tuan pangeran, maka identitasnya sangat tidak biasa. Yesuan tidak kejam. Setelah duduk, dia tidak tahu harus bertanya apa setelah dia duduk. 8 tahun yang lalu, ayahmu berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran dan memenangkan hadiah pertama dengan kekuatan dunia nyata. Setelah itu, ayahku memberinya untuk mengajariku, tetapi setelah dia mengajariku beberapa saat, itu langsung ditinggalkan. Namun, sebelum dia pergi, dia dipercayakan dengan beberapa hal. Faktanya, dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Oleh karena itu, ayahku dan kaisar mengirim seorang tuan untuk melindungi keluarga Ye. Sebelum para tetua sekte Yunyun tiba-tiba jatuh ke keluarga Ye, dibunuh oleh keluarga kerajaanku, ada penjaga kota yang sangat awal. Zhao Pan perlahan selesai. Sekarang, Yesuan juga tiba-tiba dan ceria. Ternyata tuan itu sebenarnya adalah persembahan kerajaan. Tidak heran tidak ada yang bisa menemukannya. Saya khawatir itu setidaknya lingkungan spiritual sejati. Kemana ayahku pergi? Yesuan terus bertanya. Saya tidak tahu ini, bahkan ayah saya tidak tahu, tetapi dia meninggalkan surat untuk Anda. Namun, dia meminta kami untuk menemui Anda, yaitu, Anda harus muncul di ibu kota, Anda dapat mengambil ini. Surat itu diserahkan kepada Anda. Zhao Pan berkata, tiba-tiba mengubah surat dari cincin Qiang Kun. Yesuan dengan lembut membuka surat itu. Tulisan pada surat ini sangat kuat dan dapat digambarkan dengan tarian naga dan burung phoenix, tetapi Yesuan masih dapat memahaminya. "Suan Er, jika kamu melihat surat ini, itu berarti kamu telah datang ke ibu kota kekaisaran dan telah berhubungan dengan keluarga kerajaan." Petik 2. Ketika kamu melihat surat ini, aku tidak tahu sudah berapa tahun aku meninggalkan keluarga. Kamu pasti ingin bertanya, kemana saja aku? Aku bisa memberitahumu, aku sebenarnya sedang mencari ibumu. Aku sudah memberitahumu saat aku masih kecil bahwa ibumu telah meninggal, tetapi itu bohong padamu, ibumu masih hidup, tetapi dia sangat jauh dari kita. Petik 2. Tapi aku tidak akan memberitahumu kemana aku pergi kecuali kamu bisa tumbuh ke tingkat tertentu. Mungkin kamu masih di alam seni bela diri, mungkin kamu telah menerobos ke alam spiritual sejati. Dengan asumsi bahwa kamu telah menerobos ke alam spiritual sejati, maka gunakan roh sejati untuk berkumpul di depanmu.
lalu lihat surat ini. Melihat ini, Ye Xuan segera memobilisasi kekuatan spiritual dan mengembun di masa sekarang. Kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa kata lain muncul di surat itu. Huruf kedua, bagaimana ini mungkin? Ini adalah kata yang ditulis dengan kekuatan spiritual. Tidak, ini bukan kekuatan spiritual. Jika itu adalah kekuatan spiritual, bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Aku memiliki darah pemburu harta karun. Ye Xuan terkejut, tetapi dia tidak banyak berpikir dan terus membaca. Jika kamu dapat melihat surat ini, itu berarti kamu telah mencapai keadaan spiritual sejati. Tetapi aku katakan kepadamu bahwa jalan seni bela diri itu sangat panjang, keadaan spiritual sejati hanyalah permulaan, dan kemudian ada dunia nyata dan para dewa. Namun, bahkan jika kamu mencapai alam dewa, aku khawatir aku tidak akan dapat melihatku, karena ketika aku menulis surat ini, ayahku telah melampaui alam dewa dan mencapai alam yang tidak dapat kamu bayangkan. Petik 2. Jika kamu ingin datang kepadaku, maka kamu akan terus menjadi lebih kuat, kemudian tinggalkan kekaisaran Xuanyang dan pergi ke Ling Xiaofo untuk menemukan seseorang bernama Lin Wenyu. Ketika Ye Xuan selesai menonton, darahnya mulai mendidih. Ayahnya begitu sombong sehingga dia belum pernah mendengar tentang Tuhan, dan ayahnya telah melampaui para dewa. Ini tidak ilmiah. Ye Xuan, apa yang dikatakan Tuan? Pada saat ini, Zhao Pan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Xuan menjawab, ayahku pergi mencari ibuku. Aku tidak tahu di mana itu. Namun, dia memintaku untuk pergi ke Ling Xiaofo untuk menemukan seseorang. Kau tahu siapa Ling Qiao? Rumah Ling Hao. Setelah mendengar nama ini, wajah Zhao Pan juga bergetar, berseru, Tuan memintamu untuk pergi ke Ling Qiao. Ya, ini tampaknya di luar kekaisaran Xuanyang, di mana? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemerintahan Ling Qiao bukanlah nama tempat, tetapi kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari kekaisaran Xuanyang. Zhao Pan menjelaskan, berkali-kali, apakah itu sedikit dibesar-besarkan? Ye Xuan mengernyit. Zhao Pan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak berlebihan. Kita sekarang berada di wilayah timur. Ada ratusan kekaisaran di wilayah timur, yang terbagi lagi menjadi kekaisaran tingkat rendah, kekaisaran menengah, kekaisaran tinggi, dan dinasti. Saya ingat, kekaisaran Xuanyang kita hanyalah kekaisaran tingkat rendah. Ye Xuan berkata. Zhao Pan mengangguk, ya, saya hanya memiliki 4 dinasti di wilayah timur. Setiap dinasti sangat kuat. Rumah Ling Qiao ini adalah kekuatan yang lebih kuat daripada 4 dinasti besar. Bahkan jika keempat dinasti itu bertambah, saya khawatir. Tidak mungkin juga untuk mengguncang Lingfu. Petik 2. Sangat kuat. Ye Xuan terkejut. Dia sekarang berada di kekaisaran tingkat rendah, dan ada kekaisaran menengah, kekaisaran tinggi, dan dinasti. Namun, ayahnya benar-benar memintanya untuk pergi ke Ling Qiao untuk menemukan seseorang. Ini adalah fantasi. Kualifikasinya benar-benar yang pertama di kekaisaran Xuanyang. Itu dapat mencapai kekaisaran kelas menengah dan kekaisaran tingkat tinggi dengan populasi yang besar. Saya khawatir itu tidak layak disebut, apalagi rumah Ling Qiao, yang lebih kuat dari dinasti. Tentu saja kuat. Zhao Panyi tampak terkejut dan berkata, Ling Qiao ini adalah penguasa wilayah timur saya. Apakah Anda pernah mendengar tentang Tian Yuanzong? Ye Xuan tiba-tiba muncul dalam sebuah nama. Tian Yuanzong, itu adalah sekte hegemonik wilayah selatan, dan itu adalah kelas dengan Ling Qiao. Zhao Pan berkata, apakah Tuan membiarkan Anda pergi ke Tian Yuan? Tidak, hanya tidak sengaja mendengar. Meskipun mulut berkata demikian, tetapi hati Ye Xuan terkejut. Lin Suir dari Lianyun Cheng Lin Jia, tetapi dipandang oleh para tetua Tian Yuanzong dan diterima sebagai murid. Pada saat itu, Ye Xuan tidak menganggapnya serius. Sekarang saya mengerti bahwa hari ini Yuanzong adalah sapi seperti itu adalah kekuatan di atas dinasti. Nima, aku tahu harga penawaranku rendah, hanya 3 kali lipat dari mas kawin, bahkan jika 30 kali lipat, 300 kali lipat, atau bahkan 3000 kali lipat, aku khawatir itu tidak akan menjadi masalah, dan itu akan membunuhku. Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata. Jika ada 3000 kali, dia mungkin akan menerobos ke dunia spiritual sejati, bahkan dunia nyata. Namun, dia juga mengerti bahwa kualifikasi Lin Suir diperkirakan sangat bagus. Tuannya diperkirakan telah meninggal secara tidak sengaja dan tidak ingin merusak pola dunia, jadi dia tidak membuat terlalu banyak hal. Jika tidak,
itu dapat menyebabkan orang lain mengintip, seperti musuh. Tuan setingkat itu, turunlah satu saja, aku khawatir semuanya dapat menghancurkan kekaisaran Xuanyang, jadi itu masih rendah hati. Lin Suir telah lama meninggalkan tuannya. Sekarang wilayah kekuasaannya seharusnya lebih tinggi dari milikku. Kupikir aku bisa mempercepat diriku sendiri. Aku tidak berharap untuk duduk dan melihat langit. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Setelah 2 detik hening, dia bertanya, kakak gendut, Ling Xiaofu sangat kuat, permintaan pendapatannya pasti tinggi. Memang sangat tinggi. Awalnya hanya dikumpulkan di 4 dinasti, tetapi tahun ini baru muncul di berita. Sejak tahun ini, Ling Xiaofu juga mengumpulkan orang-orang dari kekaisaran, tetapi persyaratan minimumnya adalah lingkungan spiritual yang nyata. Zhao Pan mengangguk. Jadi, aku masih punya kesempatan. Ye Xuan mengedipkan matanya, dan dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa pergi. Zhao Pan menatapnya dan berkata, kontes kaisar yang asli, meskipun hadiahnya kaya, tetapi tidak mencapai titik 2 emas, tahukah kamu, tahun ini untuk apa? Setelah mendengarkan Ye Xuan, itu juga sekilas. Ada kilatan cahaya di benakku, apakah sulit untuk membuatnya, apakah itu untuk Ling Qiao? Ya, itu untuk Ling Xiaofu, jadi selama kamu mendapatkan 3 teratas dalam kompetisi, kamu mungkin memenuhi syarat untuk pergi ke Ling Xiaofu untuk berpartisipasi dalam penilaian. Zhao Pan mengangguk, mungkin, ada faktor lain. Ye Xuan tiba-tiba menemukan poin-poin penting. Zhao Pan mengangguk dengan anggukan, ya, hanya ada 3 tempat, jadi kekaisaran Xuanyangku akan bertarung dengan kekaisaran yang ganas. Kekaisaran api, kekaisaran tingkat rendah saja, artinya kecil. Ye Xuan berkata dalam hati. Tetapi sekarang, jalur pertumbuhannya sudah sangat jelas, memenangkan kompetisi pertama, dan kemudian memenangkan kuota, berpartisipasi dalam penilaian pemerintah Ling Qiao, masuk ke rumah Ling Qiao. Baiklah, ayahku sangat menghargaimu. Aku pikir kamu seharusnya tidak menjadi masalah ketika kamu memenangkan yang pertama. Aku harus kembali berlatih, tetapi aku juga ingin mendapatkan kuota. Zhao Pan berkata, itu langsung pergi. Ye Xuan duduk di sana dan berpikir dengan tenang. Segera, 3 hari berlalu. Ketika hari keempat tiba, Ye Xuan juga dibawa ke bekas kota kekaisaran. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak banyak orang, dan diperkirakan hanya ada 500 orang. Tampaknya dalam 3 hari ini, banyak orang telah mengundurkan diri. Namun, semua orang yang hadir tidak mengenal Ye Xuan. Ye Xuan seperti orang biasa, bercampur dalam kerumunan. Ye Xuan, saat itu, sebuah bakso tiba-tiba datang tidak jauh, itu adalah Zhao Pan dengan berat 316 pon. Sulit membayangkan bakso sebesar itu, bahkan pangeran kekaisaran Xuanyang. Namun, teriakan Zhao Pan ini segera menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Ye Xuan, bukankah ini orang aneh pertama di papan peringkat? 71 juta poin, lebih dari 2 kali lipat dari tempat kedua. Jika digantikan oleh spar produk berikutnya, maka itu adalah 710 potong spar produk berikutnya, yang dapat membangun keluarga yang lebih kuat dari keluarga Tian. Ye Xuan juga sangat tidak berdaya, karena dia masih ingin bersikap rendah hati. Saya tidak berharap Zhao Pan akan mengeksposnya sekaligus. Setelah Zhao Pan mendekat, Ye Xuan juga berbisik, kakak gendut, apakah kamu tahu apa tingkat kedua dari kontes kaisar? Zhao Pan menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali, aku tidak begitu tahu. Itu semua adalah penunjukan ayahku. Jangan memandangku sebagai seorang pangeran. Sumber daya kultivasiku harus bergantung pada diriku sendiri untuk memperjuangkannya. Jika aku tidak mencapai tujuan kultivasi, ayah, kaisar tidak akan memberikannya kepadaku. Baiklah, Ye Xuan mengalihkan pandangannya, dia berpikir bahwa pangeran kekaisaran memiliki lebih banyak pemandangan, tetapi tidak menyangka bahwa itu tidak akan menjadi persediaan sumber daya kultivasi yang tidak terbatas. Namun, Zhao Pancai berusia 18 tahun dan telah menerobos ke lingkungan spiritual yang sebenarnya, kualifikasi ini juga cukup bagus. Tak lama kemudian, lelaki setengah baya berbaju ungu muncul di kota kekaisaran. Kalian, lalu tingkat kedua kontes kaisar, tingkat kedua ini masih di cermin rahasia. Ucap lelaki berbaju ungu itu, hanya melambaikan tangan, lalu cermin berongga besar itu jatuh lagi. Kalian masuk saja, tapi hati-hati, jangan mulai, tunggu aku memberi perintah. Orang-orang berbaju ungu itu menambahkan.
Orang-orang di depan mulai memasuki cermin yang terbuka itu. Dia adalah orang kepercayaan ayahku, Yue San, adalah komandan umum seluruh pengawal, dan kekuatan yang sebenarnya kuat. Bisik Zhao Pan. Ye Xuan menggigil. Untungnya, dia tidak menembak Zhao Pan kemarin, kalau tidak dia akan terluka oleh Yue Tong ini. Namun, ini mungkin akan mengungkap identitas Pangeran Zhao Pan. Tak lama kemudian, giliran Ye Xuan dan Zhao Pan. Sekarang semua orang di sekitar mereka mengenal Ye Xuan dan Zhao Pan, dan mereka telah membuka jarak. Para kontestan yang tersisa ini hanya berharap bahwa mereka tidak akan menemui kedua metamorfosis ini di lintasan kedua. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki cermin rahasia. Saat ini, Ye Xuan dan Zhao Pan telah tiba di depan sebuah istana emas. Istana emas ini seperti gunung. Cermin kosong ini sungguh menakjubkan. Aku telah berada di dalamnya selama lebih dari 10 hari sebelumnya, dan aku belum menemukan istana emas ini. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Oh, aku tidak menyangka akan berada di sini. Ketika Zhao Pan melihat istana emas ini, dia juga terkejut. Apakah kamu tahu apa ini? Tanya Ye Xuan. Tentu saja aku tahu. Zhao Pan mengangguk, istana emas ini adalah istana yang terbuat dari emas. Benarkah emas itu ditumpuk, tidak dicat dengan emas? Ye Xuan agak aneh. Tentu saja, pada saat ini, Yue San yang berpakaian ungu tiba-tiba melompat ke tangga istana emas yang biasa, berkata, tingkat kedua ibu kota kekaisaran ada di istana emas ini. Semua orang terdiam dan mulai mendengarkan dengan tenang. Istana emas ini dibangun oleh negara adidaya. Pendahulu ini berasal dari sebuah dinasti, kuat, dan juga penguasa terakhir dari cermin kosong ini. Namun, pendahulu ini tinggal di Kekaisaran Suanyang saya selama ribuan tahun. Setelah kematiannya, keluarga kerajaan secara tidak sengaja mendapatkan cermin berlubang ini dan menemukan istana emas ini. Petik 2. Istana emas ini juga dibangun oleh para pendahulu. Meskipun telah dieksplorasi oleh kami, masih banyak harta di dalamnya, serta barang-barang yang diletakkan oleh keluarga kerajaan saya. Namun, istana emas ini juga berbahaya. Misalnya, musuh dari musuh yang ditangkap oleh Kekaisaran Suanyang saya baik-baik saja. Ciri-ciri ini baik, setidaknya 1/10 dari seni bela diri, dan bahkan lingkungan spiritual yang sebenarnya. Jika ditemui, mereka pasti akan membunuh. Dan yang harus kalian lakukan adalah memasuki istana emas ini dan menemukan pintu keluar dalam waktu 1 bulan. Jika kalian tidak menemukan pintu keluar dalam waktu 1 bulan, kalian akan tereliminasi. Hanya mereka yang menemukan pintu keluar, dan poinnya akan masuk dalam peringkat 100 teratas. Baru setelah itu kalian dapat menukarkan poin dengan emas atau spar. Pemimpin berseragam ungu itu berkata dengan sangat jelas sehingga orang-orang yang hadir dapat mengerti. Jika kalian ingin menukarkan poin kalian, kalian harus memenuhi 2 syarat. Salah satunya adalah keluar dari istana emas, dan yang lainnya adalah mendapatkan peringkat 100 poin teratas. Selain itu, di akhir level pertama, poin kalian telah dikunci, dan poin dihitung ulang sesuai dengan level. Pada saat yang sama, babak ini akan ditutup dan dunia luar tidak akan dapat melihatnya. Pemimpin berjas ungu itu berkata, tiba-tiba jatuh di monumen batu besar di luar. Gerbang Istana Emas, ini adalah monumen batu integral. Namun, peringkatnya telah banyak berubah. Bahkan tempat pertama telah berubah. Tempat pertama, Jiangxian, 10 juta poin. Tempat kedua, Ye Xuan, 1 juta poin. Tempat ketiga, Zhao Pan, 1 juta poin. Ketika saya melihat peringkat ini, semua orang terkejut. Tempat pertama, bukankah itu disebut Ye Xuan? Tetapi setelah mereka melihat poin awal di belakang tempat pertama, mereka semua bertahan di tempat yang sama, bahkan Ye Xuan dan Zhao Pan. 10 juta poin, ini tidak mewakili orang yang bernama Jiangxian ini. Apakah itu telah menembus tengah roh sejati? Hei, seluruh adegan itu langsung mendidih. Jiangxian, putra Jenderal Tentara Pertahanan Nasional, benar-benar kuat. Ketika dia memasuki kompetisi, dia berada di hari-hari awal roh sejati. Hanya setengah bulan kemudian, dia menerobos ke tengah roh sejati. Tampaknya dia memiliki petualangan di cermin terbuka. Tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ye Xuan juga harus mengakui bahwa kualifikasi Jiangxian bagus. Dia ingat bahwa Jiangxian baru berusia 22 tahun. Baiklah, mari kita masuk satu persatu, masuk satu orang setiap menit,
tetapi jangan berhenti di pintu masuk, Jiang Xian. Yuesan dari gaun ungu berteriak. Kemudian, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan dengan cepat menyapu masuk. Ada banyak harta karun di istana emas ini. Mereka yang pergi ke tempat-tempat maju memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan harta karun. Jiang Xian, yang telah menembus tengah-tengah roh sejati, memasuki istana emas secara langsung, tetapi tidak seorang pun kecuali Yuesan yang tahu kemana dia pergi. Setelah 1 menit, Yesuan, teriak Yuesan, kakak gendut, aku akan pergi dulu. Yesuan berbisik, dan berlari sepanjang jalan. Setelah memasuki istana emas, dia menemukan ada 4 lorong di pintu masuk. Lupakan saja, ambil yang pertama. Yesuan langsung memilih jalan pertama dan bergegas masuk. Setelah lintasan pertama berakhir, akan ada orang khusus yang akan menyalin peringkat dan mengirimkannya ke rumah semua orang. Yesuan juga menerima, dia samar-samar ingat bahwa Jiang Xian berada di peringkat ketiga, memperoleh 28 juta poin. Dan dia adalah 71 juta poin, jika Anda menghapus poin awal saat ini, maka Jiang Xian masih lebih buruk daripada 34 juta poinnya. Bagaimana dengan periode nyata dari roh sejati? Apakah Anda masih bisa melampaui saya? Yesuan tidak peduli. Level pertama dari level kedua tidak berguna. Perlu untuk menambahkan poin yang dikunci setelah akhir level pertama, yang merupakan hasil akhir. Setelah memikirkannya dalam benak Yesuan, dia dengan cepat menyapunya. Lintasan pertama istana emas ini, tidak ada jalan. Yesuan berlari sekitar 2 menit, hanya untuk melihat persimpangan jalan. Sekarang dia punya 2 pilihan. Satu adalah tinggal di sini dan merampok orang lain. Kedua, pilih saja jalan untuk masuk. Lupakan saja, yang lain tidak mudah. Ada banyak harta karun di dalamnya. Yesuan tidak ingin berbuat terlalu banyak. Jika dia menjaga sudut, dia masuk dan merampok satu. Dia dengan santai menemukan cara untuk masuk, dan akhirnya menemukan pintu yang tertutup. Biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya. Kota gerbang ini ada di sini, rapat dan hampa udara, dan auranya tidak dapat mengalir keluar, jadi meskipun Yesuan memiliki harta karun, tidak ada yang salah dengan itu. Pintu ini tingginya 5 meter dan terlihat sangat berat, tetapi Yesuan mengandung darah perantara, yang tidak menjadi masalah baginya namun, Yesuan masih meremehkan istana emas itu. Dia mendorong semuanya keluar, tetapi tidak mengguncang pintu. Beban ini, aku khawatir ada puluhan ribu pound, tetapi ini ingin menghentikan langkahku, tidak mungkin. Yesuan tiba-tiba mengumpulkan kekuatan spiritual, dan tiba-tiba membanting telapak tangan pintu. Kali ini, dia menggunakan seni bela diri 7 produk dari Yunzong yang retak untuk berhasil membuka pintu. Hei, pintu terbanting ke dinding, dan seluruh istana emas menggemakan suara keras ini, dan Yesuan masuk. Istana kecil ini kosong, dan dekat dengan lapangan sepak bola, dan di sudut istana kecil ini, ada peti harta karun. Harta karun. Yesuan memikirkan masa lalu, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba berhenti. Istana kecil ini agak aneh. Sekarang dia adalah lingkungan spiritual yang nyata, dan indranya sangat kuat. Dia menemukan bahwa lantai di istana ini agak aneh, jadi dia mengambil batu kecil langsung dari ruang fagositosis dan melemparkannya ke dalam. Sungguh, ketika kerikil jatuh ke lantai, tiba-tiba terjadi kejutan energi, dan batu kecil itu terguncang ke langit-langit. Setelah beberapa kali dilempar, batu itu ditembakkan ke kaki Yesuan di pintu masuk. Metode formasi awalnya adalah pertempuran. Yesuan langsung bereaksi. Namun, dia melihat desahan lega setelah melihat batu yang utuh. Tampaknya formasi ini hanya untuk pendatang untuk kembali ke pintu masuk, tanpa agresivitas apapun. Hei, bagaimana aku bisa mendapatkan selebaran di distrik? Yesuan mendengus dan mencari dengan cepat dalam sistem fagositosis. Benar saja, dia menemukan garis keturunan yang disebut Master Regu. Hancurkan para master dan tingkatkan kemampuan untuk merasakan hukum. Metode arai umumnya adalah arai hidup, yaitu, dapat dipecahkan. Hanya sedikit orang yang dapat membuat garis mati. Jika Anda menemui garis mati, maka Anda hanya dapat memaksa arai untuk meledak. Tidak ada cara lain. Di mata Yesuan, dia merasa bahwa itu harus menjadi regu hidup, karena energi di dinding dan lantai tampaknya lebih kuat daripada roh sejati. Rangkaian metode ini harus ditata oleh alam yang kuat. Tidak ada satupun kontestan yang dapat menerobos secara paksa, jadi ini pasti hidup. Yesuan menghabiskan 500 poin untuk melahap poin-poin itu, memadukan darah Master Regu.
Saat berikutnya, ia menemukan titik putus dari susunan ini. Yuan asli mengalir menurut aturan tertentu, tetapi di beberapa tempat tidak ada elemen asli. Cukup injak titik-titik itu dan Anda dapat mendekati peti harta karun. Saat itu, Yesuan melompat langsung ke titik terdekat. Titik berdiri ini tidak mengalir dalam uang asli, jadi ia aman. Dia melihat lebih dekat dan menemukan titik berdiri lain, yang langsung melompati. Jika orang-orang dalam susunan itu ada di sini, mereka akan terkejut dan heran, karena begitulah cara dia menghabiskan waktu setahun mempelajari mimpi buruk itu, dan setelah periode modifikasi yang panjang, mereka mengurangi titik-titik ini. Hingga batasnya, dan juga untuk menutupinya. Namun siapa tahu, dalam waktu kurang dari 3 menit, itu dipatahkan oleh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan telah melompat ke sudut istana kecil ini dan membuka peti harta karun di sudut itu. Hei, peti harta karun itu terbuka dan terpantul di mata Yesuan, yang merupakan sepotong ungu. Spar, semuanya adalah spar. Namun, seluruh peti harta karun ini adalah spar bulat yang cacat. Mencari di palung, membuat masalah besar. Yesuan berteriak, penuh dengan sekotak spar, berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Bahkan spar itu sangat bagus. Saat ini, Yesuan langsung memilih untuk menelan. Hei, tuan rumah menelan 10.000 spar yang cacat dan memperoleh 10.000 poin fagositosis. Ada puluhan ribu palung di palung, itu 100 keping produk berikutnya, Anda dapat membeli 10 keping Qiangkun. Yesuan terkejut. Dia menemukan bahwa roh sejatinya telah berkembang pesat. Awalnya poinnya dihabiskan hampir sama, dan sekarang dia mendapat 10.000 poin untuk menelan poin, dan dia hampir pingsan dengan senang hati. Namun, dari awal puncak ke-10 seni bela diri hingga awal roh sejati, Yesuan mungkin menghabiskan 40 atau 50 spar produk berikutnya. Namun, setelah menerobos ke lingkungan spiritual yang sebenarnya, yang dibutuhkan adalah meningkat secara eksponensial. Setelah melahap 100 keping spar produk berikutnya, dia merasa bahwa pengalamannya kurang dari setengah, dan diperkirakan akan ada 2 atau 3 kotak lagi. Diperkirakan bahwa Kaisar Kekaisaran Suanyang sangat percaya diri dalam formasi ini, jadi dia meletakkan 10.000 keping spar di sini. Kaisar tentu tidak akan berharap bahwa seseorang dapat menghancurkan pertempuran ini. Haha, istana emas ini benar-benar banyak petualangan. Tawa Yesuan bergema di istana kecil itu. Kemudian dia kembali sesuai dengan cara semula. Dengan panen yang satu ini, kecepatan Yesuan juga cepat, dia tidak ingin disusul oleh orang-orang berikutnya. Setelah memasuki Kusiro, ada lebih banyak istana seperti ini. Namun, ada beberapa istana kecil yang kosong dan digunakan untuk membingungkan orang lain. Setengah jam setelah Yesuan memasuki istana emas, dia akhirnya bertemu dengan sesuatu yang bergerak. Sebelum pemimpin mantel ungu mengatakan bahwa akan ada beberapa bahaya di istana emas ini, seperti musuh yang ditangkap, tetapi ini hanya masalahnya. Pada saat ini, Yesuan bertemu dengan seekor kecoa yang akan bergerak. Kecoa ini tingginya 4 atau 5 meter, dengan tungkai yang tebal dan tubuh berwarna keperakan. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ketika Yesuan muncul di depannya, kecoa itu juga bergegas ke arahnya, dan langkah kaki yang bergemuruh bergema di seluruh lorong. Sangat cepat, sebanding dengan yang ke-10 di tengah seni bela diri. Yesuan terkejut dan mengeluarkan busur elang emas secara langsung, dan menembakkan panah Starbus melintasi 100 meter. Boom! Anak panah yang dipadatkan oleh roh sejati menghantam pinggang capung ini. Sementara itu, ia meledakkan tubuhnya menjadi 2 bagian. Yang membuat Yesuan aneh adalah bahwa setelah belenggu dibagi menjadi 2 bagian, tubuh bagian atas masih akan bergerak. Dalam keputusasaan, Yesuan membuat anak panah lain dan meledakkan kepalanya. Ini bukan makhluk hidup, ia bisa bergerak. Sepertinya ada hukum di dalam sana. Yesuan dengan cepat menyapu, dan setelah dia mendekat, dia benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Di persendian ini, ada kekuatan spiritual yang mengalir, dan selama kamu menyerang tempat ini, kamu dapat dengan mudah mengalahkanmu. Namun, Yesuan sudah menjadi lingkungan spiritual sejati, jadi dia tidak perlu menyerang titik lemah ini. Aku tidak tahu apakah akan ada situasi spiritual yang nyata. Jika ada, orang lain akan sengsara. Yesuan memikirkannya dan pergi, tetapi dia tidak berlari beberapa langkah dan kemudian membungkuk kembali. Dia mengamati kecoa itu dan tidak menemukan token. Pit, sepertinya skor tingkat kedua dari kontes kaisar ini lebih langka.
Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi saat berikutnya, dia mendengar langkah kaki, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Katakan Cao Cao, Cao Cao akan tiba. Orang yang mengirim poin akan datang. Babak kedua kompetisi ibu kota kekaisaran telah berlangsung selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, Ye Xuan berlari ke barat dan mendapatkan banyak hal baik. Namun, selain dari 10.000 spar cacat yang didapatnya pada hari pertama, dia belum pernah menemui pemandangan serupa, umumnya sesuatu yang bernilai jutaan. Dari hari kedua hingga hari ketujuh, hal-hal yang didapatnya mirip dengan hari pertama. Namun ini juga sangat bagus. Pada saat ini, roh sejati jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda bekerja lebih keras, Anda dapat mencapai level terobosan di hari-hari awal. Roh sejati. Dalam 7 hari ini, dia menemui banyak hal. Selain para kontestan di Istana Emas ini, ada juga mata-mata, kalajengking, dan monster musuh. Hal yang paling membosankan adalah tidak ada poin dalam bahaya ini, hanya sesekali di peti harta karun muncul. Oleh karena itu, kecepatan perolehan poin sangat lambat. Namun, Ye Xuan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dia telah bertemu banyak orang di jalan, dan poinnya telah meningkat dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta. Tidak ada batu yang berdiri di Istana Emas ini, jadi dia tidak tahu bahwa dia ada di atas, tetapi dia seharusnya berada di 10 besar. Diperkirakan bahwa setelah akhir ibu kota kekaisaran, poinnya mungkin mencapai 100 juta, sehingga dia memiliki 1000 spar. Sekarang dia berada di hari-hari awal roh sejati, ada lusinan spar yang lebih rendah, dan diperkirakan dia dapat menerobos ke tengah-tengah roh sejati. Jika semua ribuan spar berikutnya ditelan olehnya, itu pasti akan memungkinkannya untuk menerobos ke puncak roh sejati. Hari ini adalah hari ke-8 dari tingkat kedua ibu kota kekaisaran. Istana Emas ini memang sangat besar. Benar-benar ada terlalu banyak jalan, tetapi Ye Xuan memiliki sketsa untuk menghindari tersesat. Aku hampir mengubah setengah istana. Jika tidak ada yang seperti itu, maka itu pasti ada di sisi lain. Ye Xuan memikirkannya. Namun, tepat ketika dia hendak berbalik dan kembali, dia tiba-tiba menemukan sebuah tangga di ujungnya. Apa? Istana Emas ini memiliki lantai 2. Ye Xuan terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu, dan langsung naik ke atas. Namun, ketika Ye Xuan baru saja mencapai lantai 2, dia bertemu dengan seseorang yang sangat dia kenal. Orang ini adalah dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat orang yang terlihat persis seperti dirinya, Ye Xuan juga merupakan harimau yang mengejutkan. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di sebuah istana kecil. Selain Ye Xuan di depannya, tidak ada apa-apa. Kalahkan aku, kamu bisa menemukan jalan keluar. False Leaf Xuan, yang berdiri di depan Ye Xuan perlahan membuka mulutnya, dan bahkan suaranya pun persis sama. Yang dipegangnya di tangannya adalah pedang air yang pecah. Namun sekarang, Ye Xuan telah mengerti bahwa dia berada dalam susunan sihir. Dia memiliki darah pemimpin pasukan, jadi dia dapat merasakan bahwa Ye Xuan palsu ini sebenarnya terdiri dari elemen asli. Selama aku mengalahkanmu, bolehkah aku keluar? Ye Xuan perlahan membuka mulutnya. Benar, Ye Xuan palsu mengangguk. Bagus, kata Ye Xuan, tetapi juga mengepalkan pedang air yang pecah, dalam hati berkata, benar sekali, bahkan senjatanya sama, sehingga darah pendekar pedangku juga disalin olehnya. Keduanya dipisahkan oleh 100 meter dan berdiri saling berhadapan. Pada saat ini, Ye Xuan palsu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan penembak jitu. Ye Xuan juga sekilas. Kedua penembak jitu itu bertabrakan dalam sekejap dan menghasilkan dampak yang kuat. Bahkan kekuatannya sama. Benar dan salah, palsu adalah benar, aku harus melihatnya, seberapa banyak yang bisa kau miliki dengan palsu ini. Mulut Ye Xuan sedikit miring dan bergegas keluar. Palsu Ye Xuan juga memiliki arti ini, kakinya memaksa sekilas, menyapa. Pedang Wanhua, pedang Wanhua, keduanya adalah kelas berat ketiga dari pedang Wanhua, dan pedang panjang itu adalah duri. Roh yang sebenarnya langsung terbagi menjadi 72 jalan dan bergegas menuju satu sama lain. Hei, 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 banyak sisi tajam dan sisi lainnya saling memukul, lalu meledak. Meskipun beberapa dari mereka telah melewati masa lalu, keduanya menggunakan harta teratai secara langsung sebelum mereka bermain. Boom, 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 kedua pria itu mulai membanting. Dalam sekejap, tetapi pertahanan Lotus Baojia juga sangat kuat,
dan butuh 30.000 pedang untuk mengalahkannya. Sementara itu, pertempuran benar dan salah ini telah menjadi perang gesekan. Penampilan keduanya sama, senjatanya sama, alamnya sama, dan bahkan seni bela dirinya pun sama. Jadi, bagaimana Ye Xuan mengalahkan Ye Xuan palsu ini? Kedua pria itu saling berhembus selama setengah menit, dan roh aslinya pun cepat habis. Namun, saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berubah menjadi ramuan obat. Ini adalah obat untuk memulihkan roh aslinya dengan cepat. Apa? Ye Xuan palsu itu terkejut. Dia adalah ilusi Ye Xuan. Ketika Ye Xuan melangkah ke lantai 2, dia terbentuk. Namun, yang tidak dia mengerti adalah dari mana ramuan obat di tangan Ye Xuan berasal. Melihat perubahan warna pihak lain, mulut Ye Xuan juga sedikit miring. Dia benar-benar takut pihak lain juga akan menyalin sistem menelan. Dalam hal ini, tidak peduli darah apa yang dia tukarkan, pihak lain akan memilikinya. Tetapi sekarang tampaknya dia lebih khawatir, meskipun susunan sihir ini kuat, tetapi sistem fagositosis berada di luar jangkauan susunan sihir ini. Hasilnya sudah sangat jelas. Ye Xuan memiliki obat untuk memulihkan roh sejati, dan Ye Xuan palsu tidak. Segera, roh sejati Ye Xuan palsu akan memakan cahaya. Meskipun darah bunga dan pedang King Lian dapat dipulihkan, tetapi dalam pertempuran, bagaimana kecepatan pemulihan Ye Xuan palsu bisa lebih cepat daripada Ye Xuan asli? Beberapa menit kemudian, roh sejati Ye Xuan palsu habis, dan kemudian ditembak oleh Ye Xuan, pedang Wan Hua, dan akhirnya berubah menjadi gelembung. Pertama kali aku membantai diriku sendiri, aku masih memiliki rasa. Melihat Ye Xuan palsu menghilang, Ye Xuan juga menertawakan dirinya sendiri. Ilusi ini tidak banyak berpengaruh padanya karena dia tidak bisa meniru sistem fagositosis. Namun, dia juga mengerti bahwa ilusi ini adalah bahwa langkah masuk diperlukan untuk menerobos dalam pertempuran. Kalau tidak, saya khawatir itu tidak akan dikalahkan. Ada banyak terobosan, menerobos alam, menerobos seni bela diri, dan bahkan keterampilan bertarung. Ye Xuan, itu curang. Setelah Ye Xuan mengalahkan si palsu itu sendiri, pintu di ujung istana juga terbuka, dan Ye Xuan menyapu dengan cepat. Akhirnya keluar, kecepatanku sangat cepat, itu seharusnya menjadi tempat pertama. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuh, dan melihat sekeliling untuk mencari lingkaran. Dia mendapati dirinya berada di meja kosong, sementara berdiri di depan adalah cermin cahaya. Kamu keluar begitu cepat, suara aneh dengan nada jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan menoleh dan melihatnya. Aku melihat seorang pria ungu berjalan tidak jauh. Itu adalah pasukan penjaga kota kekaisaran yang memimpin Yuesan. Aku telah melihat orang dewasa. Ye Xuan berkata dengan hormat. Kupikir kau butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke lantai 2. Aku tidak menyangka akan butuh waktu setengahnya. Yuesan berkata dengan sangat aneh. Jika itu orang biasa, bahkan jika butuh waktu 20 hari, aku khawatir akan sulit menemukan tangga. Ye Xuan bukanlah orang biasa. Kecepatannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, jadi dia yang pertama menemukannya. Berikan token identitasmu padaku. Yuesan mengulurkan tangannya. Ye Xuan akan mengambil token identitas di ruang angkasa dan menyerahkannya. 76,68 juta. Yuesan melaporkan sebuah angka, yang merupakan skor akhir Ye Xuan. Ini, orang dewasa, berapa jumlahku? Ye Xuan bertanya dengan lemah. Yakinlah, meskipun Jiang Xian berhasil menembus ke tengah-tengah roh sejati, tetapi metode perolehan poin tingkat kedua tidak banyak, dia sekarang hanya 13 juta, dapatkan lebih sedikit darimu. Kata Yuesan, meskipun Ye Xuan memiliki banyak keyakinan di dalam hatinya, dia tidak dapat memastikan bahwa dia dapat memperoleh yang pertama. Karena Jiang Xian belum keluar, mungkin ada wabah besar keluarga orang-orang, dan menemukan puluhan juta poin di peti harta karun. Kemungkinan ini kecil, tetapi masih ada. Kamu adalah yang pertama yang stabil. Meskipun ranah Jiang Xian tinggi, dia menghadapi dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat menerobos, dia mungkin akan tersingkir. Yuesan melihat ke gerbang yang telah ditutup dan berkata perlahan. Jika Anda tidak dapat melampaui diri Anda sendiri dalam waktu 1 bulan, Anda akan tersingkir. Pada saat itu, poin tidak dapat ditebus. Namun sekali lagi, lebih dari 7,6 juta poin Ye Xuan dapat ditukar dengan lebih dari 700 buah spar. Saya harap saya akan segera berakhir, sehingga saya dapat menerobos ke puncak roh sejati. Ye Xuan sangat menantikannya.
Ketika dia tiba di kota Nanlin, dia adalah puncak ke-9 dari seni bela diri. Namun, tidak lama kemudian, dia dapat menerobos puncak roh sejati, hanya 3 bulan sebelum periode ini. Namun, ketika dia memikirkan ayah yang tidak normal dari yang tidak beruntung, dia merasa bahwa ini tidak cukup. 8 tahun yang lalu, ketika Ye Chong mengambil tempat pertama dalam kontes kaisar, keadaan sebenarnya bukanlah dunia nyata, tetapi sudah tiba-tiba. Surat itu ditulis setelah kontes. Saat itu, dia baru berusia 28 tahun dan 28 tahun. Dia sudah keluar dari dunia. Yue San, di depan Ye Xuan, tampaknya berusia 40 tahun, tetapi itu juga benar. Inilah celahnya. Ye Xuan dapat tumbuh ke level saat ini, mengandalkan sistem fagositosis, dan Ye Chong dapat memiliki bakat seperti itu. Saya khawatir itu adalah petualangan yang sebanding dengan sistem fagositosis. Melihat Ye Xuan, yang khawatir, Yue San berkata lagi, baiklah, masih ada lebih dari 20 hari dari akhir kontes. Aku akan membiarkanmu membawamu kembali terlebih dahulu. Dengan cara ini, Ye Xuan kembali ke kediaman sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Meskipun belum dilaksanakan, itu adalah 99,9%. Tetapi permainan besar belum berakhir, jadi dia hanya bisa menghabiskan beberapa waktu di rumahnya. Pada hari ke-25 babak kedua kompetisi, Zhao Pan juga berhasil terbunuh. Dia menerobos alam dan hanya membunuh Zhao Pan palsu. Ye Xuan diam-diam mengagumi, karena dia mengandalkan sistem fagositosis untuk memiliki prestasi seperti itu. Jika tidak ada sistem fagositosis, dia adalah ampas. Zhao Pan orang-orang ini adalah jenius sejati. 30 hari kemudian, kompetisi ibu kota kekaisaran berakhir. Menurut berita yang dibawa oleh Zhao Pan, Ye Xuan juga tahu bahwa tingkat kedua kontes kaisar memiliki total 8 orang, yaitu 6 jenius spiritual sejati, ditambah dia dan Zhao Pan. Adapun yang lainnya, semuanya tereliminasi. Meskipun hanya ada 8, skor 8 orang juga merupakan jumlah yang kecil. Setelah kontes, Ye Xuan menerima pemberitahuan. 3 hari kemudian, Kaisar secara pribadi mengabadikannya. Dengan kata lain, setelah 3 hari, dia akan menjadi pejabat. Meskipun saya tidak tahu harus menjadi pejabat apa, dia adalah yang pertama dalam kompetisi kekaisaran, dan pejabatnya tidak sedikit. 3 hari lagi akan segera berlalu. Di bawah pimpinan Yue San, Ye Xuan tiba di tempat paling kokoh di istana, Kuil Suanyang, yang merupakan tempat Bai Guan berada. Ketika Ye Xuan datang, sudah ada ratusan pejabat berdiri di sana, termasuk asteris inspeksi, dan di atas kursi naga, duduk seorang pria parubaya mengenakan mahkota naga. Tidak diragukan lagi bahwa pria parubaya ini adalah Kaisar Kekaisaran Suanyang, Zhao Chongguang. Di sampingnya, masih berdiri seorang pria gemuk dengan tubuh gemuk, itu adalah Zhao Pan. Gambar ini terlalu ilegal, Ye Xuan tidak berani melihatnya. Yang mulia, orang-orang sudah membawanya. Yue San dengan hormat mengepalkan tinjunya. Di dunia ini, umumnya tidak kasar melihat seorang pejabat. Cukup pegang tinju dan lakukan itu, bahkan jika Anda melihat kaisar. Ye Xuan juga bergegas untuk memegang tinju, ini adalah pertama kalinya dia melihat kaisar, dan suasana hatinya pasti sedikit bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa sebenarnya ada cermin berlubang di sampingnya, yang sulit dicapai. Sekarang gambar ini juga dipetakan keluar. Dia agak penasaran, jabatan resmi macam apa yang dimiliki kaisar untuk menyegelnya. Asalkan bukan pengawas dewa. Pada saat ini, seorang ayah mertua yang berdiri di sebelah Zhao Chongguang berdiri dan membuka gulungan kuning. Dia berteriak dengan bebek jantan, Ye Xuan, Jiang Xian, Li Shaotian, Lu Yu. Dia membaca 7 nama berturut-turut, kecuali Zhao Pan, semuanya hadir. Setelah dibacakan, Ye Xuan juga pergi ke sisi stasiun. Kemudian dia mendengar serangkaian kata yang memujinya. Bakat macam apa, pilar negara, bagaimanapun, adalah sekumpulan kata-kata bagus, dan dia tersipu. Ketika ayah mertua membacakan jabatan resmi, para pejabat sipil dan militer dinasti Manchu terkejut. Feng, Ye Xuan adalah jenderal kota, dan ini masalahnya. Suara itu bergema di kuil Suanyang, dan juga terdengar di telinga Ye Xuan. Jenderal kota negara, tampaknya sangat ternak, bahwa ayah Jiang Xian adalah jenderal pertahanan nasional,
nama saya mirip, seharusnya setingkat. Ye Xuan berpikir dalam hati, sangat puas, dan buru-buru mengepalkan tinjunya. Namun, setelah dia mendengar diskusi para pejabat sipil dan militer, dia agak tidak senang. Para pejabat sipil dan militer ini percaya bahwa dia hanya anak yang beruntung. Dari segi kekuatan, Jiang Xian seharusnya yang terkuat. Mereka berpikir jabatan resmi ini seharusnya diberikan kepada Jiang Xian. Setelah mendengar ini, Ye Xuan hampir ingin menamparnya ke udara. Kali ini, keberuntungannya tidak terlalu baik, bahkan situasi spiritual yang sebenarnya belum terpenuhi. Dia juga sangat tidak berdaya. Dia tidak bertemu Jiang Xian di tingkat kedua, kalau tidak Jiang Xian pasti akan dipukuli olehnya dan kemudian dia akan mencuri semuanya. Namun, para pejabat ini hanya dapat membicarakannya secara pribadi dan tidak berani menentangnya. Anda tahu, jabatan resmi Ye Xuan lebih besar daripada kebanyakan orang yang hadir. Jenderal kota, jenderal negara, jenderal garnisun, dan kader setara. Mereka adalah pejabat terbesar. Sebagian besar pejabat ini adalah yang kedua dan ketiga. Jika Anda melihat Ye Xuan di masa depan, Anda harus bersikap sopan. Selanjutnya, itu adalah Kanon Jiang Xian, putra Jenderal Pertahanan Nasional. Jiang Xian ini dipesan sebagai wakil komandan pengawal, dan jabatan resmi kelas 2 dianggap baik. Adapun orang lain, segel semuanya adalah 3 jabatan resmi. Ye Xuan tidak mendengarkan dengan saksama, dia tidak dingin tentang ini. Namun, masih ada pertanyaan di benaknya. Apakah patroli kekaisaran adalah pejabat dari beberapa produk? Segera, bajingan kecil itu muncul dengan piring.